Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 195 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 31 Maret 2022 dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Dalam bahasa Batak Toba, alai tabotodo saluhut nado manupak tunadenggan diaka namar holong niroha di debata akka najinouna sian tahinahian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Paulus memberitahukan bahwa Tuhan mengontrol kehidupan anak-anaknya. Semua hal yang terjadi pada anak-anaknya Tuhan tahu. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu bahwa semua hal, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, semuanya bahwa Allah turut bekerja untuk segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan kita adalah semakin menyerupai Kristus. Keserupaan dengan Kristus tidak selamanya berarti hidup makmur, diberkati dengan materi yang berlimpah, tetapi yang pasti Allah mempunyai rencana bekerja atau melakukan sesuatu berkesinambungan atau terus-menerus untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap masalah di dalam hidup orang-orang yang mengasihinya. Kita semua mengalami kesulitan, beberapa di antaranya hampir tak sanggup untuk menahankannya, dan kita yang percaya kepada Tuhan, kebanyakan dari kita ingin tahu apa hubungan Tuhan dengan penderitaan yang kita alami. Johnny Erickson Tada, seorang pembicara inspirasional, penulis dan penyanyi, adalah seorang lumpuh yang telah duduk di kursi roda selama lebih dari 40 tahun. Ketika orang bertanya kepadanya mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan, dia berkata, Tuhan mengizinkan apa yang Dia benci untuk menyelesaikan apa yang Dia cintai. Di saat persoalan hidup datang, sakit, penyakit, kebangkrutan, dan kesulitan-kesulitan hidup lainnya bukanlah akhir dari hidup kita, tetapi itu adalah awal yang baik. Kita tidak selalu bisa mengerti tujuan dari setiap tragedi kehidupan. Mungkin kita baru tahu akan artinya kelak. Kita perlu terus-menerus percaya kepada rencana Tuhan. Tuhan
selalu hadir dan bekerja sekalipun di dalam penderitaan yang terburuk untuk maksud mendatangkan kebaikan kepada kita. Tuhan tidak bersukacita ketika kita menderita, tetapi Dia bersukacita apabila penderitaan menjadi cara supaya kita serupa dengan Kristus. Jadi jangan sampai penderitaan kita lewati dengan sia-sia. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah goyah, sekalipun bisnis mereka hancur atau pelayanan mereka tidak ada perubahan, tetapi tetap percaya dan menjalani dengan iman, bukan menjauhkan diri dari pelayanan. Dia akan tetap berusaha dan tetap bekerja karena dia percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Setiap peristiwa atau segala kejadian, Allah bekerja menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Maka marilah menjadi seperti Kristus di tengah-tengah dan melalui tragedi-tragedi yang kita hadapi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan menolong kami atas semua kejadian hidup kami, suka maupun duka, untuk membentuk kami menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 195 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.